Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Hamanurung. Saya dari kelas A dengan NPM 2317051102. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori komputasi bahasa dan automata. Sebelumnya daftar isinya ada pendahuluan, komponen utama, automata hingga automata pushdown, mesin turning, hubungan antara autom, penerapan dalam dunia nyata, dan kesimpulan. Pendahuluan. Teori komputasi adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengkajian model-model matematika yang mendasari pemrosesan informasi dan komputasi. Komponen utama 1. Definisi bahasa formal. Dalam konteks teori komputasi, bahasa formal adalah kumpulan dari string yang dibentuk dari alfabet tertentu dan mengikuti aturan-aturan tertentu. Setiap string dalam bahasa formal adalah urutan simbol dari alfabet yang sudah ditetapkan. Alfabet string bahasa. 2. Contoh-contoh sederhana. Contoh pertama ada bahasa biner seperti alfabet 0, 0, dan 1, bahasa L, dan ketiga deskripsi. Bahasa ini terdiri dari sebuah string yang mungkin dapat dibentuk dari alfabet biner 0 dan 1. Contoh kedua, bahasa dengan karakter sama. Alfabet dengan huruf AB, bahasa L, AA, BB, AAA, BBB, AAB, BB, AAA. Dan ketiga, deskripsi. Bahasa ini terdiri dari string yang jumlah karakternya sama dengan karakter B. Ketiga, contoh bahasa palindrom. Alfabet bahasa A, B, ABA, BAB, AA, BB, ABA. Deskripsi. Bahasa ini terdiri dari string yang sama jika dibaca dari depan maupun dari belakang. Sebagai contoh, ABA dan ABBA adalah palindrom dalam bahasa ini. Bahasa formal merupakan fondasi dari berbagai aspek komputasi, termasuk desain automata dan analisis algoritma. Memahami bahasa formal yang membantu dalam mengenali pola dan struktur dalam satu data yang merancang mesin yang dapat memproses bahasa tersebut. Dan ada automata hingga, definisi dan fungsi. Definisi automata hingga atau bisa disebut Voigt automata adalah model matematis yang digunakan untuk mengenali bahasa regular. Dan yang kedua, ada di sini kegunaannya digunakan untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan bagian dari bahasa tertentu. Terdiri dari sejumlah status terbatas dan melakukan transisi berdasarkan input. Automata hingga ini mempunyai 5 dalam yaitu transisi atau transition, aturan yang menentukan bagaimana automata berpindah dari satu status ke status lain berdasarkan input. Dan yang kedua diwakili oleh panah antara status, dan ketiga status akhir atau final state, dan yang terakhir status yang menunjukkan penerimaan jika automata berhenti pada status ini setelah memproses input. Dan selanjutnya ada automata pushdown atau bisa disingkat dengan PDA. Automata pushdown atau PDA adalah model komputasi yang dapat mengenali bahasa bebas konteks dan merupakan perluasan dari Voigt automata atau FA, tetapi memiliki kemampuan tambahan merupakan tumpukan atau step yang memungkinkan pengolahan informasi secara lebih kompleks. Contoh penggunaan, pengenalan bahasa konteks. Ada di sini beberapa contoh yang saya ambil, yaitu contoh bahasa L, dan deskripsinya ini merupakan string yang dengan jumlah simbol A yang sama dengan simbol B dalam urutan yang tepat. Cara kerja pengenalan bahasa bebas konteks atau PDA, yaitu untuk setiap A yang dibaca, PDA melakukan pos ke tumpukan. Untuk setiap B yang dibaca, PDA melakukan pop dari tumpukan. Jika tumpukan kosong setelah seluruh string diproses, string tersebut diterima oleh PDA. Makna tumpukan memastikan bahwa setiap A memiliki pasangan B, menjaga keseimbangan struktur yang diperlukan oleh bahasa bebas konteks tersebut. Dan yang selanjutnya ada mesin turning. Mesin turning adalah model komputasi teoritis yang dikenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936.
Mesin ini dianggap sebagai model yang paling kuat dalam teori komputasi karena mampu mensimulasikan logika dari setiap algoritma yang dapat dieksekusi oleh komputer modern. Komponen utama mesin Turing ada yang pertama pita atau tape. Pita yang sangat panjang dibagi menjadi sel-sel yang masing-masing dapat menyimpan satu simbol. Yang kedua, kepala baca atau tulis, disingkat dengan HIT, adalah alat yang dapat membaca dan menulis simbol pada pita serta bergerak ke kiri atau ke kanan dalam satu waktu. Dan yang ketiga ada status atau state, kondisi internal mesin yang menentukan tindakan berikutnya berdasarkan simbol yang kita baca. Dan yang terakhir ada fungsi transisi, aturan yang mengarahkan mesin untuk menulis simbol baru bergerak ke kiri dan ke kanan untuk mengubah status berdasarkan input tersebut. Hubungan antara automata dan bahasa formal. Automata adalah model matematika yang digunakan untuk mengenali atau menghasilkan bahasa formal, dan bahasa formal adalah himpunan string yang dihasilkan dari alfabet tertentu mengikuti aturan sintaksis tersebut. Dan yang ketiga ada setiap jenis automata mampu mengenali jenis bahasa formal tertentu dalam membentuk hubungan langsung antara automata dan bahasa yang bisa kita kenali. Hubungan antara autom ada aplikasi dalam pemrograman dan algoritma. Compiler dan process atau bahasa reguler ini digunakan dalam analisis leksikal untuk pemrosesan token di tahap awal kompilasi. Yang kedua, bahasa bebas konteks yang digunakan dalam sintaksis parsing untuk menguraikan struktur kode program pemrograman berbasis automat dalam kode program. Dan yang ketiga ada pemrograman berbasis automata. Automata hingga ini digunakan dalam White Space Matches atau VCM untuk mengendalikan logika dalam sistem digital dan game. Dan yang keempat ada pengolahan bahasa alami atau NLP. Dalam automata ini digunakan untuk mengenali struktur sintaksis dalam kalimat membantu prosesan bahasa alami. Dan selanjutnya ada penerapan dalam dunia nyata. Compiler dan process. Pengembangan compiler. Compiler adalah program yang menerjemahkan kode sumber atau source code dari bahasa pemrograman tingkat tinggi ke dalam mesin atau bahasa tingkat rendah. Yang kedua ada analisis leksikal menggunakan automata hingga untuk mengenali token dalam kode sumber. Automata ini mengidentifikasi kata kunci, operator, dan identifikasi simbol dengan menggunakan ekspresi tertentu. Yang kedua ada pengolahan bahasa alami atau NLP. Peran automata dan bahasa formal. Automata dan bahasa formal digunakan untuk menganalisis dan memahami struktur bahasa manusia. Dan pengurangan sintaks atau parsing, automata pushdown dapat digunakan untuk mengenali struktur kalimat, memastikan bahwa elemen dalam kalimat terhubung dengan benar. Dan selanjutnya ada pengelompokan dan klasifikasi. Teori bahasa formal membantu dalam membangun model yang dapat mengenali pola dalam teks, seperti identifikasi identitas, bernama, name entity, recognition, dan analisis sentimen. Dan kedua ada pembentukan model. Sistem NLP menggunakan gramatika formal untuk mendefinisikan aturan sintaksis dan semantik yang berdasari pemrosesan teks atau memungkinkan yang lebih akurat dan efisien. Dan ada kesimpulan. Yang terakhir ada kesimpulan. Teori komputasi bahasa automata bisa dibilang dia bergerak di bidang fundamental dalam ilmu komputer yang mempelajari hubungan antara bahasa formal dan model komputasi. Bahasa formal terdiri dari kumpulan string yang dibentuk dari alfabet tertentu dengan mengikuti aturan sintaksis yang digunakan dengan berbagai jenis seperti bahasa reguler, bahasa bebas, konteks, dan bahasa kontekstual. Dan automata bisa dibilang model matematik yang digunakan untuk mengenali dan menghasilkan bahasa formal dengan tipe-tipe seperti automata hingga, automata pushdown, dan mesin Turing. Masing-masing mereka memiliki kemampuan berbeda dalam memproses bahasa. Penerapan teori ini terlihat dalam pengembangan compiler, di mana automata digunakan untuk analisis leksikal dan sintaksis dalam penerjemah kode sumber, serta dalam pengolahan bahasa alami.
yang memanfaatkan automata dan bahasa formal untuk menganalisis dan memahami struktur bahasa manusia, mendukung berbagai aplikasi seperti pengenalan pola dan analisis sentimen. Dengan demikian, teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang pengolahan bahasa dan memiliki dampak luas dalam teknologi modern sekarang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.